Saya mungkin akan melakukan presentasi sedikit tentang bagaimana ini. Tadi kan Pak Joko sudah bicara bagaimana nih peluang kerja orang Indonesia, bagaimana orang Indonesia bisa kerja di luar negeri. Sekarang saya akan bicara kalau seandainya sudah bekerja di luar negeri atau sudah bekerja di lembaga multikultural, baik di Indonesia maupun di luar negeri, itu ada hal-hal tertentu yang harus diperhatikan. Yang mana nanti dalam presentasi saya itu ada yang sifatnya umum, jadi mungkin juga berlaku dalam organisasi manapun, tapi juga ada yang akan bersifat lebih khusus. Terus juga nanti mungkin kita bisa melakukan tanya jawab. Saya akan juga dalam melakukan presentasi ini, I will try to stick ya to 45 minutes, dan saya juga akan mencoba memberikan contoh sebisa saya. Ya, nanti juga kita akan lanjutkan dengan acara tanya jawab. Mungkin nanti dalam acara tanya jawab kita bisa lebih explore lagi poin-poin yang disampaikan baik oleh Pak Joko maupun poin-poin yang akan saya sampaikan. Ya, mungkin saya akan share sendiri slide-nya biar lebih gampang. Ini slide saya, semoga bisa bermanfaat ya untuk orang-orang yang bekerja baik di organisasi internasional. Di organisasi internasional itu seperti PBB itu kan banyak juga cabangnya ya. Jadi ada WHO, UNDP, FAO dan sebagainya. Ada juga lembaga keuangan internasional seperti ADB, World Bank, Islamic Development Bank. Ada juga OPEC Fund, OFID, dan IMF tentunya. Terus ada juga AIIB, ya, Asia Infrastructure Investment Bank. Ini juga ada NGO internasional seperti Oxfam, Plan International, dan sebagainya. Terus ada juga multinational corporations, Nestle, Unilever, dan sebagainya. Bahkan ada yang bilang Indofood itu juga masuk sekarang dalam multinational corporations, karena memang jangkauannya juga cukup melebar. Jadi perusahaan Indonesia juga sudah mulai ini sekarang menjadi perusahaan-perusahaan yang mana go global gitu ya, dan memiliki kantor di berbagai tempat, sehingga pelan-pelan akan bisa juga menjadi multinational corporations. Jadi hal yang pertama harus dilakukan adalah apa? Keluar dari comfort zone. Jadi berani ambil risiko, lakukan itu segera. Ya, jadi ada di Indonesia itu kan ada istilah mangan orang mangan asal ngumpul gitu. Nah, itu itu boleh juga, tetapi kita harus berani juga untuk keluar dari comfort zone ya. Memang kalau keluar negeri itu ada risiko. Nah, saya bicara aja dari keluarga saya, 4 orang bersaudara, semua di luar negeri gitu ya. Saya sekarang sedang ada di Indonesia, tapi saya lama di Filipina dan sekarang di Indonesia dalam rangka penugasan. Ada adik saya yang sekarang berada di Vienna kerja di OFID, ada adik saya sekarang cukup dalam posisi yang sangat senior di Ericsson International di Swedia. Ada lagi adik saya sekarang di ANU sebagai lecturer sebenarnya, sebagai dosen di sana di Australian National University. Jadi kalau memang kami berempat bisa gitu ya ke sana dan kami semua berani, saya pikir teman-teman juga pasti bisa gitu. Nggak ada yang istimewa dari keluarga saya. Jadi kalau kita bisa, Anda juga bisa, pasti bisa. Tapi memang harus siap untuk keluar dari comfort zone. Itu sudah masalah mindset gitu ya, bahwa mungkin prinsip mangan orang mangan asal ngumpul itu mungkin harus sedikit dirubah gitu. Yang penting kita keluar dari comfort zone, dan dimanapun juga asal di muka bumi ini, kita itu adalah tempat yang bisa kita survive dan kita bisa sukses begitu. Dan harus lakukan itu segera. Semakin mudah lakukan itu, saya pikir semakin baik begitu ya. Itu mungkin sedikit pesan dari saya. Nah, poin-poin esensial ini dalam meniti karir. Ini saya lihat sih hal yang sifatnya cukup umum begitu. Jadi saya akan mencoba untuk bicarakan hal ini secara
secara ini masih hal-hal yang sifatnya umum, nanti ada yang sifatnya lebih khusus, tapi ini I will go through this slowly one by one, biar nanti kita bisa mendalami lagi dalam sesi tanya jawab. Nah, jadi hal yang penting itu apa? Yang pertama, basic skills, kemampuan mendasar setiap orang, hard skills, soft skills. Ingat itu. Jadi hard skills itu pendidikan, ya, kemampuan teknis, mampu memberikan hasil. Jadi kita sebagai seorang yang meniti karir, kita harus punya pendidikan yang memadai. Ya, pendidikan itu tidak mesti formal, tapi formal, informal. Kita harus punya ilmu yang cukup. Kita juga harus punya kemampuan teknis, gitu ya. Kita bisa mengerjakan apa yang diperlukan untuk bisa menerapkan apa yang diperlukan. Kita bisa punya kemampuan teknis, gitu ya, untuk mengerjakan ilmu kita. Jadi kemampuan teknis itu apa? Kita misalnya bisa operate komputer, kita bisa menjalankan hal-hal lain yang diperlukan untuk tugas yang diberikan kepada kita itu berhasil. Jadi kita juga harus punya result oriented, harus punya semangat untuk mencapai hasil, harus bisa deliver the work that we do. Tapi selain itu, hard skills itu, we have to deliver ya. Tapi selain itu juga kita harus memiliki soft skills dalam melakukan itu. Jadi komunikasi verbal dan non-verbal itu sangat penting. Kemampuan verbal, non-verbal itu jangan diremehkan. Jadi jangan cuma mikir, saya yang penting kan pekerjaan saya selesai. Ya, betul, pekerjaan selesai, tugas tercapai, tapi kalau cara kita komunikasi dengan orang itu jelek, orang semua sakit hati, misalnya, atau kita dianggap melawan, atau kita dianggap membuat komunikasi kita tidak baik, itu juga menjadi masalah. Kemampuan komunikasi lainnya itu adalah apa? Yang juga penting ya, saya bilang, bagaimana kita bisa menyampaikan informasi yang kita perlukan itu dalam bahasa yang singkat dan ringkas. Kalau saja kita bicara panjang lebar, kadang informasinya tercapai. Dan itu adalah kadang-kadang kelemahan dari orang kita, gitu ya. Karena kita itu kadang-kadang openingnya aja tuh bisa panjang lebar, gitu ya. Nanti kemudian esensinya sebentar, tapi untuk menyampaikan pesan itu butuh waktu di 10 menit. Esensinya cuma 30 detik atau 1 menit. Akhirnya esensi 1 menit itu kelewat, hilang orang. Nah, itu penting. Jadi kemampuan komunikasi itu penting. Ya. Dalam bicara komunikasi itu juga tidak hanya semuanya apa yang terucap, tapi juga apa yang tidak terucap. Gitu ya. Kalau kita komunikasi, kita ingin orang mendengar kita dengan baik, tidak hanya kata-kata yang penting, tapi juga hand gesture, semangat mata kita bagaimana. Itu kemampuan komunikasi itu hal yang penting di dalam kita membina karir. Terus juga penampilan meyakinkan sesuai dengan kultur organisasi. Jadi misalnya gini, saya di lembaga di ADB, ya, itu biasa kita lebih karena headquarter-nya di Manila banyak orang pakai barong. Karena banyak orang pakai barong, jadi orang tidak mesti memakai jas, gitu ya. Nah, memakai barong boleh, memakai batik boleh, tapi memakai kaos kantor mungkin kurang pas, gitu. Jadi kita harus lihat itu, penampilan meyakinkan itu harus disesuaikan dengan kultur organisasi. Ada juga misalnya kalau orang kerja di law firm yang besar, misalnya saya dulu kerja di law firm. Justru orang semakin memakai jas, memakai dasi. Orang memakai tie. It's a matter of pride gitu, bahwa mereka pakai baju seperti itu. Kita lihat misalnya pemerintah Singapura di bawah Lee Kuan Yew. Ya, Lee Kuan Yew itu jarang pakai dasi, pakai ini atau baik Goh Chok Tong, baik Lee Hsien. Itu beliau pakai baju seperti Jokowi, pakai baju lengan pendek, baju putih. Kerja keras, jadi itu nunjukin saya kerja, gitu kan. Nah, Jokowi juga sama, Presiden Jokowi juga sama. Jadi itu kultur organisasi. Justru kalau orang pakai jas ini dianggap, wah ini orang mungkin dia benar-benar siap untuk kerja ya. Nah, jadi beda organisasi harus kita lihat itu penampilan seperti apa. Itu penting, gitu. Soft skills itu ya, penampilan meyakinkan, kemampuan komunikasi yang baik, bangun hubungan, baik dengan atasan, kolega maupun bawahan. Hubungan baik itu penting, gitu ya. Dan customer maupun dengan vendor ya.
Ada pepatah yang baik disebutkan. Altitude itu, ketinggian kita, itu sangat tergantung dengan aptitude, dengan kemampuan kita, maupun dengan attitude, dengan sikap tindak kita. Jadi, jangan remehkan mengenai attitude. Dalam banyak hal, attitude itu bahkan lebih menentukan daripada aptitude. Apalagi dalam posisi-posisi senior. Semakin banyak kita mengambil posisi senior, semakin kita menapaki organisasi, bukan lagi aptitude kita yang penting, tapi attitude. Jadi kalau seandainya Anda melihat ya, senior management atau manajemen yang katakanlah udah upper level management di perusahaan-perusahaan besar, itu bukan orang yang memiliki kemampuan teknis yang paling solid, tetapi orang yang mampu menggerakkan orang-orang yang memiliki kemampuan teknis yang paling solid untuk mencapai tujuan bersama. Yang penting dari dia apa? Dia bisa menggerakkan. Untuk menggerakkan itu perlu apa? Lebih perlu soft skills daripada hard skills. Kelihatan bodoh atau dia kelihatan tidak mau sekali bisa tujuannya, ya juga dia tidak akan pengikut yang akan nurut. Ya, gitu ya. Jadi hard skills itu penting, soft skills itu penting, ya. Tapi ingat, semakin senior kita itu mungkin perlu saya coba dipindah ke slide berikutnya. Ya. Ini ya dari tadi. Keseimbangan IQ dan EQ itu juga. Jadi kecerdasan yang tinggi itu penting. Kematangan emosional lebih penting lagi. Ya. Jadi EQ adalah faktor penting untuk menentukan kesuksesan karir kita, apalagi dalam organisasi multikultural. Jadi EQ itu hal yang saya pikir kita perlu kita asah, kita bina terus menerus gitu ya. Jangan dan banyak cara untuk mengasah begitu ya. Apalagi ingat, orang itu lebih bisa lihat EQ kita daripada IQ kita sejujurnya. Gitu ya. Semakin dalam organisasi ini, dan kita akan lihat kadang-kadang kita apa dia kok bisa dia menduduki pos. Mungkin EQ-nya dia lebih tinggi. Mungkin soft skills-nya dia yang tinggi. Jadi kita jangan soft skills tadi. Mentalitas yang tepat, right mentality, ya. Ini hal yang saya pikir juga penting, bahwa kita harus punya growth mentality, bahwa kita harus mau dan mampu merubah diri menjadi lebih baik. Tantangan sebagai kesempatan untuk berkembang, melakukan refleksi terhadap kritik yang konstruktif, bersedia pelajari hal yang baru. Jadi itu adalah mentality yang ini. Jadi misalnya mentalitas yang tepat, right mentality. Ya. Jadi saya ambil contoh ya, misalnya saya sebagai lawyer, ya saya itu S1 saya sarjana hukum di UI, S2 saya International Banking and Finance Law di University of London. Jadi saya lawyer, corporate lawyer, banking and finance lawyer. Tetapi dan saya selama di sini sebagai lawyer, tetapi saya ada kesempatan buat kemarin ini ada posisi yang saat ini saya duduki. Itu posisi manajemen, di mana yang saya tidak akan lagi handle legal issues akan dihandle oleh lawyer gitu kan, oleh legal department. Saya harus lebih handle portfolio ADB, business development ADB, relationship ADB dengan pihak-pihak, dengan para stakeholders. Dan itu berarti apa? Ini adalah tantangan membuat saya untuk bisa melakukan hal ini apa? Saya harus saya harus bisa pelajari hal yang baru. Saya harus mampu merubah diri saya, mindset saya menjadi risk taker, menjadi gas. Nah, saya anggap ini juga tantangan sebagai kesempatan buat saya untuk berkembang. Dan saya juga selalu melakukan refleksi. Jadi saya minta anak buah saya minta kolega saya minta misalnya atasan saya memberikan feedback kepada saya, bagaimana saya bisa lebih baik. Jadi saya nggak cuma ingin dapat pujian, saya juga minta kritik dong yang konstruktif, apalagi yang bisa saya lakukan untuk lebih baik. Nah itu growth mentality. Tapi kadang-kadang ada orang yang takut gagal, saya tidak ingin mencoba hal yang baru.
Hanya ingin pokoknya apa yang dikuasainya aja dia lakukan. Terus kalau ada yang memberikan kritik, wah itu sangat pribadi kepada saya, harus saya lawan itu nggak ini. Dan dia nyaman dengan apa yang dimilikinya. Balik lagi kepada isu harus berani keluar dari comfort zone. Fixed mentality itu buang jauh-jauh. Growth mentality, mari kita sambut dan mari kita pelajari. Jadi saya harap ya melalui sesi ini kita lebih memberikan kepada teman-teman overview. Jadi ini menjadi pemantik untuk kemudian kita diskusi di sesi tanya jawab, tapi juga mungkin teman-teman nanti bisa melakukan pendalaman lagi, gitu ya. Tapi saya yakin juga banyak teman-teman yang sudah melakukan hal ini, gitu ya. Mentalitas yang tepat, right mentality itu penting sekali. Hard skills, soft skills, dua-duanya harus dikuasai. Ya, soft skills itu semakin penting, semakin kita berkembang dalam karir. IQ, EQ sama saja harus seimbang. EQ tapi itu jangan diremehkan pentingnya. Mentalitas yang tepat ya. Growth mentality is the way to go. Fixed mentality no way ya. Personal brand. Coba lihat itu namanya Barack Obama. Coba lihat Donald Trump ya. Barack Obama itu setelah dia tidak jadi presiden, itu dia justru menjadi orang yang sangat dicari-cari ya, baik dalam konteks political capital dia sangat tinggi. Ya, jadi orang justru minta dia untuk misalnya dalam kampanyenya Joe Biden, ya, dia ditampilkan sebagai salah satu pendukung utamanya Joe Biden. Dia diminta untuk memberikan memberikan speech pada saat-saat yang tepat, gitu ya, biar bisa meningkatkan suaranya Joe Biden. Jadi persepsi itu penting dan harus dilakukan dengan sadar, dibangun terus-menerus, ya. Dan disesuaikan dengan karakter kita. Kita semua ini punya karakter sendiri-sendiri. Yang mana kalau personal brand kita itu di luar karakter kita, itu akan sulit untuk kita bangun secara sustainable, ya, kita sustain.